Rame, 1, 2, 3, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Vietnam Utara Utara dan dan Vietnam Selatan. Selatan. Nama saya Agung Wahyu Prabudya. Nama saya Faiz Moskwi. Keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam didasari oleh kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Vietnam Utara yang beraliran komunis dan bersekutu dengan Uni Soviet dan komunis Cina. Pada tahun 1954, Prancis yang menjadi penguasa Vietnam saat itu kalah dalam pertempuran Dien Bien Phu dari pasukan komunis Vietnam Utara yang dipimpin oleh Jenderal Vo Nguyen Giap. Akibat dari kekalahan ini, Prancis menarik pasukannya dari Vietnam. Dengan kemenangan Vietnam Utara dan mundurnya Prancis, Amerika Serikat mulai secara aktif terlibat dalam konflik antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Amerika Serikat memberikan bantuan militer dan keuangan kepada Presiden Ngo Dinh Diem dari Vietnam Selatan dengan tujuan untuk menguatkan Vietnam Selatan dan membantu mengalahkan Vietnam Utara. Pada tahun 1955, pasukan Amerika Serikat mulai melatih pasukan Vietnam Selatan. Ketika Vietnam Utara mulai menyerang Vietnam Selatan pada tahun 1959, beberapa pelatih militer dari Amerika Serikat tewas akibat serangan gerilya pasukan komunis Vietnam Utara. Pada tahun 1960, Vietnam Utara membentuk pasukan gerilya Viet Cong untuk mengusir Amerika Serikat dari Vietnam Selatan dan menyatukan kembali Vietnam di bawah kekuasaan komunis. Vietnam Utara mendapatkan bantuan persenjataan seperti pesawat tempur dan amunisi dari Uni Soviet dan Cina yang sama-sama berpaham komunis. Amerika Serikat menyikapi dengan meningkatkan secara drastis jumlah pasukannya di Vietnam Selatan dari 700 orang pada tahun 1960 menjadi 15.000 orang pada 1963. Peristiwa Teluk Tonkin pada 2 Agustus 1964 di mana kapal perang Amerika Serikat diduga diserang oleh pasukan Vietnam Utara dijadikan alasan Amerika Serikat secara penuh terlibat dalam perang Vietnam pada tahun 1965 sebanyak 400.000 pasukan tempur Amerika Serikat terlibat dalam perang ini. Jumlah pasukan ini meningkat hingga 540.000 pasukan pada tahun 1968. Dalam operasi militer Vietnam, Amerika Serikat mengumpulkan peralatan canggih namun menghadapi peralatan sengit dari gerilya Viet Cong yang memanfaatkan kondisi tropis dan medan yang berat yang menyebabkan banyaknya korban dari pasukan Amerika Serikat. Korban dari kalangan pasukan Amerika Serikat yang berjatuhan ditambah dengan kesuksesan pasukan Vietnam Utara pada serangan Tet pada tahun 1968 membuat perang Vietnam sangat tidak populer di kalangan rakyat Amerika Serikat. Untuk mencoba menghalau gerilya Viet Cong, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memerintahkan pengeboman wilayah Kamboja pada tahun 1969. Pasukan Viet Cong diketahui menggunakan wilayah Kamboja untuk menyeludupkan suplai dan pasukan ke Vietnam Utara. Akibat kegagalan menghalau pasukan gerilya Viet Cong, Amerika Serikat memutuskan untuk bertahap angkat kaki dari Vietnam Selatan. Perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Vietnam Utara akhirnya ditandatangani di Paris pada tanggal 27 Januari 1973. Dengan perjanjian ini Amerika Serikat mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam perang Vietnam. Tanpa adanya bantuan dari Amerika Serikat, Vietnam Selatan tidak bisa mengatasi serangan Vietnam Utara dan akhirnya ibu kota Saigon jatuh pada tanggal 30 April 1975 mengakhiri perang Vietnam dengan kemenangan Vietnam Utara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.